Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup trading intraday atau day trade, dimana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki atau belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita di kelompok bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk, Anda bisa belajar bersama kita dari jasa private learning, dan ini adalah berbayar, di mana Anda bisa belajar SMC dengan akselerasi singkat, padat, cepat, dan lebih detail juga. Kemudian Anda lebih detail juga belajar menggunakan trading view dengan lifetime support selama masa belajar, dengan metode belajarnya adalah one on one atau hanya berdua saja, tidak ada grup, tidak ada orang lain, sehingga hanya Anda bisa bertanya dengan seluas-luasnya. Yang memiliki jadwal juga yang sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan. Diberikan juga materi yang eksklusif yang belum pernah dipublish di tempat yang umum atau di tempat yang gratis. Peserta dibatasi adalah maksimum 2 orang per bulan. Jika lebih, Anda ikut batch berikutnya. Dan banyaknya pertemuan adalah 10 kali pertemuan dengan durasi sekitar 2 jam. Kemudian diberikan kebebasan atau keleluasaan untuk berdiskusi seputar market, materi maupun strategi. Diberikan juga privilege atau keistimewaan nanti untuk konten saya yang eksklusif yang nanti akan saya upload di YouTube, dan saya masih susun, dan mudah-mudahan cepat beres, karena yang paling repot adalah tentang animasi, guys, ya. Seperti itu. Karena harus belajar lagi seperti itu, ya, tentang animasi. Baik, kemudian untuk investasi Anda bisa cek dalam deskripsi, dan bulan depan ada perubahan, dan Anda bisa hubungi nomor yang ada di sana untuk investasinya, gitu ya. Jika tertarik, nggak apa-apa. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Semakin cepat juga Anda belajar dan memahami suatu strategi, maka semakin cepat juga Anda untuk recovery kehilangan uang di masa lalu. Baik, kita langsung aja mengupdate PLX USD itu mengenal dengan nama Gold Analysis. Hari ini hari Selasa tanggal 29 April tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan di sini kita melihat di sini secara orang awam ini, kita akan melihat bahwa strukturnya secara orang awam akan melihat bahwa harga gold atau emas ini adalah harga naik atau bullish. Namun SMC kita menggunakan market structure, dan market structure-nya ada seperti ini, guys. Mana dia? Ini market structure-nya strukturnya adalah masih bullish, ya, guys, ya. Di sini ada masih bullish, kemudian secara fundamental juga kita melihat di sini masih bullish. Opsi terbaik kita hanya buy di area demand, dan harga sedang break high, ya. Sehingga opsi terbaik ya kita tetap hanya buy di area demand-nya saja, dan target terdekat ada di sini, guys, ya, 3.800-an, ya. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame weekly. Di weekly di sini struktur ini adalah masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik tetap kita hanya buy di area demand, dan secara fundamental pun kita melihat di sini masih bullish atau uptrend, dan harga saat ini sedang berada di area liquidity-nya di time frame daily di time frame weekly, seperti itu, ya, guys, ya. Opsi terbaik tunggu dia sweep low, ya, sweep low atau dia break high, seperti itu, guys, ya. Kalau di weekly, gitu ya, yang suka nahan-nahan di weekly, ya, begitu. Oke, kemudian kita dan belum entry, dan kita langsung ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Di daily ini adalah mayoritas kita atau terutama kita untuk get trading intraday atau day trade, dimana ini merupakan directional bias atau terutama untuk get trading intraday, day trade maupun juga scalping, yang seperti itu, guys, ya. Dan kita melihat di sini secara struktur adalah masih bullish atau uptrend, secara fundamental juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik kita hanya buy di area demand-nya saja, dan harga saat ini sedang berada di area liquidity-nya, sehingga opsi terbaik
Kalau mau ngebuy nunggu dia swipe low atau dia nanti break high seperti itu guys ya. Baik, kita langsung aja ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. 4 jamnya adalah POI kita ataupun of interest kita untuk get trading intraday trade, dimana kita tertarik untuk entry di area yang sudah kita setup, baik di area supply maupun di area demand-nya. Dan kita di sini melihat bahwa secara struktur adalah masih bullish atau uptrend. Secara fundamental ini adalah bearish, sehingga opsi terbaik sih sebenarnya kalau untuk ngebuy kita nunggu breaknya di atas, karena di sini bias bearishnya cukup kencang dan di sini strukturnya adalah secara fundamentalnya adalah masih bearish seperti itu kan ya, belum ada perubahan karakter di sini ya. Seperti itu. Kalau saya sih tetap posisinya cari buy nanti di demand-demandnya ya. Demand-demandnya kemarin udah digambarin sama saya. Ini ada demand juga yang di bawah sini gitu kan. Ini ada fresh, ini fresh nih guys, kecil gini. Ini demandnya fresh guys yang ini ya. Nah seperti itu. Baik, kita langsung aja ke time frame lebih kecil di 42 jam. Kita 2 jam melihat di sini strukturnya adalah ini disebut bearish enggak, bullish juga enggak ya guys ya, di 2 jamnya ya. Namun di sini masih biasnya bias bullish ya, biasnya bias besarnya bias bullish. Yang sedang runningnya di sini bias bearishnya masih ada nih guys ya di sini ya. Nah ini, jadi so you should be careful, dan memang di sini dia lagi cari high valid. Nah kita high validnya apakah terbentuk, atau kalau terbentuk berarti dia harus turun sampai sini ya guys ya. Nih ini nanti pembuktiannya di sini nih guys ya. Nah oke, kemudian di 1 jam kita juga melihat ya, sama lah 1 jam, cuma lebih detail aja guys di situ guys. Dan harga di sini kita lihat jelas dia nih sweep high break high ya di sini. Harga menuju ke area apa? Ke area liquidity-nya kan gitu ya. Terlihat di liquidity atau di sini. Nah, area demand, area supply-nya mana? Ini supply-nya, dia ini udah menuju ke area supply-nya di sini. Dan ini supply ini fresh ya awalnya. Dan saya udah masuk di sini. Supply daripada 2 jam ya, seperti itu. Ini loh supply-nya. Mana dia? Nah, dan dia udah masuk kan, udah masuk. Nah ini. Ya kan? Ini supply 2 jam nih. Yes. Nah ini. Kok 2 jam? 1 jam. Ini 1 jam kan? 1 jam guys, 1 jam ya. Nah ini udah masuk area sininya kan. Tadi yang 2 jam belum digambar. 2 jam, nah kalau 2 jam dia di sini nih guys. Nih 2 jam. Aku gambar ekstrimnya aja lah ya. Di jamnya sini guys. Allahu Akbar nih. Nih aku ekstrimnya aja lah ya. Aksinya sih belum nyampe ya. Nah ini, udah. Ini adalah extreme supply. Yang kita harus perhatikan bahwa ini susah struktur apa, bullish atau bearish ya. Ini masih kalau lihat sih yang di sini bukan bullish bukan bearish ya. Ya be careful, banding-banding ya. Kalau lagi beruntung ya Anda profit gitu aja. Aku sih bukan main beruntung atau enggak ya, itu kan judi. Ya gitu. Supply masih mana guys? Nah ini kan bener kan? Nah, ini. Seperti itu guys. Ini bawah ngikut yang ini ya, demandnya ya, kecil banget nih guys demandnya di sini. Oh ini masih ada di sini, kecil ya nih. Sini, ini. Iya ini demand nih, demand, fixing demand. Berapa jam? 2 jam ya. Oke, nah ini di bawahnya 1 jam. Aduh jadi lama gua. Apa-apa sekali ngupdate deh ya. Ini juga sama sih.
masih ada sini satu, ini press masih press sini. Nah, ini. Dengan 1 jam. Nah, ini guys ya. Jadi ini buji kalau dia memang berubah bullish ya berarti dia harus di break di sini. Ini masih di atas sini guys. Ya, ini tadi fresh ya, fresh dia makanya bereaksi guys ya. Seperti itu. Baik, kita ke 15 menit. 15 menitnya jelas di sini dia mencari high validnya guys ya. High validnya belum terbentuk, belum terlihat. Si terbaik sih tetap kita nyobain di area demand-nya saja. Dan kemarin ini kita udah tandain di sini, buy-nya di sini ya. Nah, kemarin sih udah di grup tetap kasih tahu, tapi antara orang ada yang mau ambil atau enggak itu sebodoh sayanya. Ya guys ya. Baik, kita langsung aja mengupdate per XAUSD terkenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini hari Selasa tanggal 29 April tahun 2025 menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London, dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini secara struktur adalah masih bullish atau secara directional base adalah masih bullish atau uptrend, secara POI masih bullish atau uptrend, namun secara fundamental telah terjadi perubahan karakter menjadi bearish ya. Opsi terbaik tetap kita hanya buy di area demand-nya saja, atau ya kita menunggu di area demand untuk buy-nya di bawah gitu ya, karena ini bias bearishnya untuk nge-buy belum bisa kalau menurut aku ya. Tapi kalau yang mau silahkan, yang suka retail ya silahkan ya, itu beda cerita ya guys ya. Silahkan aja kalau yang mau sih. Kalau aku sih tradingnya safety ya guys ya, ngikutin rule yang diajarkan sama guru saya seperti itu ya. Seperti, dan itu gua ngeliat ada di tempat lain sih. Ya kalau retail ya banyak lah strategi retail ya. Strategi retail itu banyak ya, banyak. Ada yang pakai indikatornya, udahlah saya capek kayak gitu ya. Kita nggak mau kayak gitu. Kita trading itu benar-benar ada ilmunya, dan ilmunya bisa Anda pelajari, dan semua orang bisa mempelajarinya seperti itu guys ya. Oke, dan ini kita melihat tadi saya juga sudah sampaikan bahwa liquidity Londonnya adalah London break high, sehingga harga menuju ke area supply yang ada di atasnya. Dan udah nyampe tadi kan, udah terlihat. Opsi terbaik kita tetap hanya buy di area demand untuk nge-buy-nya, atau kita mau sell tapi harus terkonfirmasi di supply-nya tadi ya. Itu kita lihat, karena secara struktur besar dan seterusnya itu adalah masih bullish atau uptrend ya, struktur besar ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman, diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok bermain Ribon. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi. Dan ini adalah gratis, tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk, Anda bisa bergabung bersama jasa private learning ya. Di sini ada berbayar, Anda bisa cek investasi di deskripsi, dan bulan depan ada perubahan nilai investasi, Anda bisa cek nanti di deskripsinya ya. Seperti itu ya guys ya. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses dan berhasil serta trading for living bisa menjadi nyata di depan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Arfa Febrian undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.